sekarang. Jadi Imam Nawawi ini tidak sembarangan membuat tema. Ya, ada tanasubnya, ada munasabahnya. Jadi kalau salah satu amanah kita sebagai muslim adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ditekanin juga sama Imam Nawawi bahwa pentingnya menyampaikan amanat itu. Nah, kita akan awali ini. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa li walidayhi wa li walidina amin. Ada beberapa ayat dan ada beberapa hadis tentang amanah ini Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke ayat, saya ingin memberikan beberapa kisah nyata yang diangkat dari berbagai riwayat, yang mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menunaikan amanat. Karena amanat ini adalah satu di antara sekian hal yang akhir-akhir ini ya sudah sulit kita temukan. Apalagi ini musim apa ini? Pilkada ya. Iya. Benar, pilkada tuh. Jadi nggak pilkada ini? Jadi. Waduh. Ya, mudah-mudahan kalau pilkada jadi jangan ada yang takut lagi ngaji ke masjid kan? Ke kotak suara aja berani nyoblos, masa cuman dengerin ke sini nggak berani kan? Gitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini ada kisah dari Umar bin Khattab tentang kisah amanat ini. Rata-rata Umar bin Khattab yang punya kisah ini. Ya, satu di antaranya saya ceritakan. Satu hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab ini belusukan. Tapi belusukannya nggak pakai infotainment, jadi belusukan aja sendiri. Umar bin Khattab itu memang hobinya belusukan, malam-malam belusukannya. Jadi jam-jam istirahat. Belusukan, dia pantau beberapa daerah. Ternyata ketika dia sampai kepada satu titik, dia mendengar ada seorang perempuan, anak gadis yang sedang mengomentari ibunya. Kira-kira isi komentarnya begini: "Wahai ibu, apakah kamu mau mengingkari janji? Apakah kamu mau berdusta? Apakah kamu tidak mau menepati janjimu kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menetaati Umar bin Khattab, tidak mencurangi publik, tidak kemudian berbohong menjadi rakyatnya? Apakah kamu mau menjadi orang yang berdusta kepada Khalifah, wahai ibu, dengan cara kamu itu menjual susu, tetapi air susunya tidak lagi murni, ditambah dengan air?" Jadi itu orang yang oposan, ya. Itu oposan itu ternyata sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada. Menjual satu produknya dibilang murni padahal tidak lagi asli. Tapi udah ditambah dengan bahan yang kita nggak tahu. Apakah air dan lain-lain. Dan hampir semua produk hari ini. Mau susu, apalagi? Madu, ya kan? Susah nggak cari madu yang asli, Pak? Ibu-ibu susah nggak? Susah cari madu yang asli. Ya. Kita kira asli, ternyata nggak asli. Ya. Padahal nama produk madunya kurang islami apaan? Ya, madu sehat barokah, madu ini itu. Kemarin saya baru keluar dari saya mau beli nanas madu itu. Ternyata penjual nanas madunya jual madu juga. "Beli Pak," katanya. "Ini madu asli," katanya. "Bukan madu murni," katanya. "Loh, apa beda asli sama murni?" saya tanya. "Kalau murni namanya aja," katanya. "Tapi udah ada tambahan bahan. Kalau ini asli," katanya. Wah, saya juga baru tahu tuh beda antara asli sama murni. Ya itulah amanah. Nah, ini buat kita yang, dan amanah ini tidak hanya untuk pejabat. Jangan gara-gara kita membahas tema ini, wah ini untuk pejabat. Enggak. Semua kita punya amanah masing-masing, minimal amanah sebagai hamba Allah. Jadi singkat cerita, Umar bin Khattab itu belusukan. Ketika belusukan, dengar seorang gadis mengomentari ibunya, "Wahai ibu, tidakkah kamu takut dosa? Ya,
Lalu kemudian tidakkah kamu itu takut dicap sebagai orang yang berdusta? Kamu sudah berbaiat, kita sudah berbaiat sebagai warganya Umar bin Khattab untuk tidak berbuat curang, untuk tidak memainkan harga pasar, untuk tidak memainkan kualitas produk di pasar. Tapi kemudian ibu sendiri melakukan kecurangan, ya. Produk yang ibu jual susu, tapi susunya tidak lagi murni. Kata ibunya, kan Umar tidak melihat saya. Dia nggak tahu ternyata Umar sedang belusukan dan mendengar itu tidak sengaja. Ketika Umar mendengar ini, lalu kemudian si gadis ini melanjutkan komentarnya ke ibunya, wahai ibu, Umar memang tidak melihat kita, tapi Allah pasti melihat kita. Ibunya langsung sadar itu. Dan kemudian Umar ucapkan salam, assalamualaikum, ngetok pintu minta izin masuk. Dibukalah, ternyata Umar bin Khattab. Kata Umar, siapa tadi suara perempuan yang saya dengar, dia mengomentari ibunya, yang mana itu orang? Ibunya bilang, oh ini anak saya, tadi saya begini, saya dinasehati, terketuk hati saya, dan akhirnya saya urungkan niat saya untuk memalsukan produk susu saya. Kata Umar, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, nanti saya akan kembali lagi. Umar kemudian pergi, lalu kemudian datang lagi ke rumah perempuan itu, ke rumah gadis itu, dengan membawa beberapa orang laki-laki. Kata Umar bin Khattab, saya malam ini jadi saksi menemukan seorang gadis yang solehah, yang dia menasehati ibunya dengan lembut. Dengan nasihat itu ibunya mengurungkan niat untuk yang tadinya mau memalsukan produk susunya, tidak jadi. Ini ada beberapa laki-laki yang dibawa Umar ini ke rumah si gadis itu. Siapa yang mau nikahi gadis ini? Saya yang kasih garansi dia gadis yang soleha. Belum ada yang jawab. Kenapa belum ada yang jawab? Karena laki-laki yang datang cuma ngelihat anak tukang jual susu. Gak mau ah. Ini ekonominya pasti gak kaya ini. Pendapatannya gak besar. Gak mau. Lalu Umar bilang, kalau kalian tidak mau nikahin dia, saya yang akan nikahi gadis ini. Maka seorang laki-laki kemudian angkat tangan, namanya Asim bin Umar. Dialah yang menikahi gadis ini. Nanti Asim bin Umar setelah pernikahan ini punya anak namanya Laila. Nah, Laila ini dinikahi sama Abdul Aziz bin Marwan. Nah, Abdul Aziz bin Marwan dengan hasil pernikahannya dengan Laila ini, berarti si Laila ini siapa? Anaknya gadis yang jujur tadi kan? Punya anak namanya siapa? Laila. Nikah dengan Aziz bin Marwan. Nanti hasil pernikahan Laila dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Kenal namanya? Pernah dengar sejarahnya? Khalifah kelima yang integritasnya ketika menjadi pemimpin itu diakui, yang sebelum dia memimpin banyak orang miskin, banyak yang menjadi mustahik zakat, tapi ketika Umar bin Abdul Aziz ini jadi pemimpin, muzakinya itu sampai bingung mau zakat kemana, karena mustahik zakatnya nggak ada lagi orang miskin. Pemimpin yang adil, yang jujur, yang kalau dia itu sedang di ruang kerjanya, lalu kemudian lampunya mati, lampu minyaknya mati dan minyaknya habis, itu kata stafnya, wahai tuan, kita kan punya cadangan minyak untuk kerja tuan di malam hari ini, toh kerja tuan ini untuk kemaslahatan rakyat. Kata Umar, bukan, aku bukan sedang di ruang kerja, aku bukan sedang bekerja, aku menulis ini untuk sesuatu yang bersifat pribadi. Karena itu aku tidak mau meminjam minyak untuk menghidupkan lampu ini, karena minyak itu adalah harta rakyatku, bukan hartaku pribadi. Itulah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang jujur, pemimpin yang kredibel, pemimpin yang punya integritas tinggi, yang ternyata hasil dari pernikahan orang tua yang juga jujur, dan leluhurnya, neneknya itu juga jujur. Ini apa kesimpulannya? Kalau kita pengen punya generasi yang amanah,
maka bisa dimulai dari orang tuanya. Karena anak itu kaset kosong, ibu-ibu. Saya bilang kaset kosong apa? Dia akan merekam apapun tindakan, sikap orang tuanya. Anak itu akan bercermin dengan perilaku orang tuanya. Setiap anak pasti ngefans dengan orang tuanya. Setiap anak pasti ingin menjadi orang tuanya. Aku ingin jadi seperti ibuku, kata anaknya yang perempuan. Aku pengen jadi seperti ayahku, kata anaknya laki-laki. Kata yang perempuan, nanti kalau aku jadi pengen cari suami, suaminya harus kayak ayahku. Pasti setiap anak itu ngefans dengan orang tuanya. Tapi ketika anaknya melihat perilaku orang tuanya tidak jujur, tidak amanah, maka lahirlah generasi-generasi yang tidak amanah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu lahir dari nutfah kedua orang tua yang soleh dan solehah. Itu ibrah dari kisah ini. Ada kisah yang menarik lagi Bapak Ibu. Ini kisahnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Imam Syafi'i satu ketika bertamu di rumah muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika bertamu, waktunya sudah waktu malam, mau istirahat, dipersilahkan tidur oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Syafi'i masuk ke kamar tamu. Di kamar tamu itu posisinya tidak begitu luas. Kalau Imam Syafi'i tidur dan kebetulan di kamar tamunya Imam Ahmad bin Hanbal ini ada Quran di situ, yang posisi Qurannya pas banget. Kalau Imam Syafi'i selonjoran tidur kakinya, meski kaki Imam Syafi'i itu berhadap-hadapan dengan posisi Al-Quran. Paham ya? Paham ya? Jadi Imam Syafi'i bertamu, sudah waktunya tidur, mau tidur, tetapi apa boleh buat, kamar tamunya Imam Ahmad tidak terlalu besar dan di situ ada Al-Quran, dan Al-Quran itu yang ada di kamar tamu itu, kalau seandainya Imam Syafi'i selonjoran, kakinya berhadapan dengan Al-Quran. Karena itu Imam Syafi'i memutuskan untuk tidak tidur, tahajud sepanjang malam, supaya tidak tidur dan kakinya tidak berhadapan dengan Al-Quran. Ketika subuh, menjelang subuh, Imam Ahmad ingin membangunkan gurunya Imam Syafi'i. Tetapi ketika dia ingin bangunkan, yang dia lihat gurunya sedang sholat. Dia tanya, wahai Imam Syafi'i, apakah Anda tidak tidur? Tidak. Kenapa? Saya menghabiskan malam-malam saya dengan sholat. Karena kalau saya selonjoran tidur, ditakutkan kaki saya berhadapan dengan posisi Al-Quran yang ada di kamar kamu. Gitu loh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu tidak bangunin saya biar saya yang pindahkan? Saya nggak mau gangguin kamu. Atau kenapa wahai imam kamu tidak pindahkan Quran itu sendiri supaya bisa tidur, ditaruh di posisi yang aman gitu kira-kira. Kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin aku bisa memindahkan sesuatu yang bukan hakku, yang bukan punyaku. Kisah-kisah ini kayaknya lucu ya, kayaknya polos gitu loh, ya toh. Tetapi inilah sebenarnya kisah teladan yang lahir dari pribadi-pribadi orang-orang yang soleh. Bayangkan anak gadis tadi ngomentari ibunya, padahal kebanyakan anak gadis yang hari ini mungkin dia bisa bilang, kurang banyak airnya bu, tambah aja lagi biar makin banyak untung susunya. Iya. Imam Syafi'i mindahin Quran aja nggak tega karena itu bukan punyanya. Itulah amanah itu. Kita kan nggak sampai segitunya, gitu. Saya aja bahas amanah hari ini udah kena dosa amanah ini. Karena di flyer jam 10, saya datangnya jam 10 lewat gitu. Jamaahnya juga kan, nggak semuanya datang jam 10. Nah, kita masih tahap seperti itu amanahnya. Bayangkan Imam Syafi'i itu. Tentu barangkali sulit mencontoh Imam Syafi'i 100%. Tapi paling tidak kisah ini kita harus tahu, biar menjadi cemeti buat kita bahwa amanah itu penting. Nah, ada kisah lagi, kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seorang yang soleh membeli sebidang tanah waktu itu dari seseorang, sesudah dibayar cash tunai. Kira-kira kalau ada orang yang beli tanah sudah cash tunai, itu hak tanahnya ada di penjual apa sih pembeli? Bu, Pak, pembeli, karena sudah dibayar tunai cash sesuai dengan kesepakatan. Ternyata setelah dibeli,
Mau dilakukan pembangunan, misalnya mau dipasang pondasi lah, kan harus tanahnya dikeruk dulu tuh, mau dipasang pondasi. Ketemu sebongkah emas, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketemu sebongkah emas. Nah, orang yang beli tanah ini kemudian ambil sebongkah emas ini, pergi ke si penjual. Wahai penjual, saya beli tanah dari kamu, masih ingat enggak? Sekian hari yang lalu. Oh iya, saya ingat. Iya, setelah saya beli, saya mau membangun sesuatu, lalu kemudian saya mau pasang pondasi, lalu kemudian saya uruk tanahnya, lalu kemudian saya menemukan sebongkah emas. Ini sebongkah emas ini bukan punya saya, karena saya cuma beli tanah sama kamu, bukan beli emas. Ini saya kembaliin sama kamu. Kira-kira ada nggak pembeli yang seperti itu sekarang? Hah? Kira-kira kalau kita nih, kita yang jadi orang itu, dapat emas, ya, beli tanah dapat emas, balikin nggak, Bu? Cepet bener jawabannya. Ya, saya juga begitu barangkali ya. Ngapain? Logika kita bilang ini. Wah, itu memang ada kaidah usul fiknya itu. Kalau kita beli sesuatu, maka maslahat dan mudarat dari sesuatu itu jadi tanggungan kita. Itu kaidahnya kan. Kalau kita beli sesuatu, maka sesuatu yang jadi milik kita itu maslahat dan mudaratnya udah jadi milik kita. Kita mau beli rumah, ternyata setelah kita beli rumah, perumahan itu banjir, ini segala macam, udah akad nih, udah bayar, udah tunai, itu nggak jadi kewajiban developer lagi, karena kita udah beli itu, maslahat dan manfaatnya kita yang tanggung. Ya, itu kaidah usul fiknya begitu, ya toh. Meskipun nanti dalam prakteknya kita bisa musyawarahin ke developer nih, gimana Pak, banjir gini bisa dicarikan solusi. Nah, ibu-ibu, ini yang beli emas ini, yang beli tanah ini dapat emas. Kan sekarang lagi musim, Pak, viral itu. Beli rumah dapat janda. Itu viral di Instagram. Jadi banyak janda yang sekarang ini ya, dia susah sekali dapat suami, tapi sudah punya rumah. Akhirnya dia jual rumahnya, tapi sekaligus bisa nikahin janda. Itu ada beberapa yang viral itu. Saya nggak tahu itu nyata apa enggak. Mungkin Ustaz Ali lebih tahu ya. Nah, terus kita lanjut. Dia datang ke yang jual tanah, ini emasnya saya balikin. Kalau ibu jadi penjualnya, kira-kira gimana jawaban ibu? Senang? Ambil nggak emasnya? Ambil. Bapak, ambil Pak? Ambil, bagi dua. Apa kata si penjual ini? Ambil buat kamu. Karena saya sudah jualkan tanah saya, dan saya nggak tahu di dalam tanah itu ada emas. Dan setelah itu jadi hak kamu, kamu kedapatan emasnya, maka itu jadi hak kamu, ambil. Ada nggak penjual yang seperti itu? Berat kayaknya. Akhirnya mereka berdebat, Bu. Cuman gara-gara emas ini hak siapa? Berdebat. Bayangkan itu. Sampai didatangkanlah penengah. Maka penengah ini mengatakan, kalian masing-masing punya anak cowok cewek enggak? Punya. Sudah gede? Iya, nikahin aja. Nanti emas inilah yang menjadi ya biaya resepsinya dan lain-lain, dan ini dibagi dua tadi. Akhirnya mereka setuju dan akhirnya anaknya menikah. Ini kisah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lagi-lagi kita ngomen begini. Ini kok kisahnya polos-polos banget sih Ustaz? Di mata kita polos. Tapi Allah punya penilaian sendiri terhadap makhluk-makhluknya yang menurut mata orang banyak polos. Tapi itulah yang sesungguhnya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama, surah An-Nisa, ayat surah keempat, ayat ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya. Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Ini ada dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 58. Populer dalam kitab-kitab tafsir, dalam Ibnu Katsir, dalam At-Tabari, kronologis ayat ini atau sababun nuzul ayat ini berbicara tentang ketika Nabi pada peristiwa Fathu Mekah, Mekah sudah ada pada kekuasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang Quraisy yang ada di Mekah yang tadinya nggak beriman sama Nabi, lalu kemudian menyerah dan mengaku kalah. Akhirnya Mekah posisinya ada di kekuasaan Nabi. Nabi kemudian mensterilkan Ka'bah dari 360 berhala saat itu yang ada di pelataran Ka'bah. Lalu kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Untuk masuk ke dalam Ka'bah, waktu itu yang megang kunci Ka'bah ini adalah Utsman bin Thalhah, juru kuncinya. Jadi ketika Ka'bah sudah ada di tangan Nabi, Nabi pengen sterilkan Ka'bah. Setelah disterilkan, Nabi kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Nah, riwayatnya berbeda. Ada yang bilang Nabi masuk ke dalam Ka'bah melaksanakan sholat, ada yang bilang tidak melaksanakan sholat, hanya sekedar masuk dan membersihkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Macam-macam riwayatnya. Tetapi untuk masuk ke dalam Ka'bah Nabi butuh kunci, dan yang megang kunci namanya Utsman bin Thalhah. Ya, Utsman bin Thalhah. Lalu kemudian dimintalah kunci itu dari Utsman bin Thalhah. Ya. Awalnya Utsman bin Thalhah ini ragu. Nanti kalau saya ini kan bukan muslim, ya. Nanti kalau saya kasih kunci Ka'bahnya, nanti nggak dibalikin lagi sama saya. Tetapi karena Nabi yang minta dan orang semua tahu, baik kawan maupun lawan, bahwa Nabi itu amanah, akhirnya kunci itu dikasih. Lalu kemudian Nabi membuka Ka'bah, Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Riwayatnya berbeda, ada yang bilang Nabi sholat, ada yang bilang Nabi nggak sholat. Tapi Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Selesai masuk, Nabi keluar dari Ka'bah, dan Nabi kemudian mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalhah yang waktu itu bukan muslim, belum masuk Islam, yang megang kunci Ka'bah itu. Dan Nabi katakan, hadza miftahuka ya Utsman. Al-yaum yaumu birrin wa wafa'in. Khudhuha khalidah talidah la yanzi'uha minkum illa zalimun. Ini kunci kamu wahai Utsman bin Thalhah. Hari ini adalah hari kebajikan. Ambillah kunci ini, pegang selamanya. Siapa yang mengambil kunci Ka'bah dari tangan kamu, maka dia adalah orang yang zalim. Sampai detik ini, kunci Ka'bah itu dipegang oleh garis keturunannya Utsman bin Thalhah. Sampai detik ini. Itu panjang kunci Ka'bah itu 35 cm. Itu dilapisi emas 18 karat. Ibu-ibu kalau mau lihat replikanya ada di museum yang ada di Mekah, atau kalau lagi ke Turki, itu ada museum di Turki. Ya, itu ada 45 jenis kunci Ka'bah dari masa era Turki Utsmani. Itu macam-macam modelnya. Nah, ketika Nabi keluar dari Ka'bah itu, Nabi membacakan ayat ini di depan Utsman bin Thalhah dan para sahabat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah amanah itu harus ditunaikan meski kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Jangan karena dia nggak seagama dengan kita, kita semena-mena. Kita memutuskan perkara hukum yang nggak adil buat dia. Misal ada saudara kita yang muslim lagi konflik dengan non-muslim. Kita yang muslim diangkat jadi penengah. Karena kita muslim, yang berkonflik ini adalah saudara kita yang muslim dengan non-muslim, padahal jelas yang salah adalah yang muslim. Kemudian kita mencari pembenaran, kita bilang, wah kamu ini yang salah non-muslim. Wah, itu nggak boleh. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Dan Nabi sudah contohkan itu. Nabi masuk ke Ka'bah menggunakan kunci Ka'bah. Kunci itu diambil dari Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah bukan agamanya Islam, tapi kemudian setelah kunci itu selesai digunakan Nabi, Nabi mengembalikannya kepada Utsman bin Thalhah, lalu kemudian menyampaikan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dengan asumsi ketika Nabi ngembaliin kunci itu, ayat ini turun nih. Di Ka'bah ayat ini turun, lalu Nabi sampaikan, aku diperintahkan untuk ngembaliin ini kepada kamu karena kamu yang punya hak dari kunci ini. Dan sampai sekarang ibu-ibu yang megang kunci Ka'bah hari ini adalah garis keturunannya Utsman bin Thalhah. Itulah hebatnya dan indahnya ajaran Islam itu. Padahal kan bisa-bisa aja Nabi itu, ya udah, saya Rasul kok, saya pemimpin, hari ini Fathu Mekah, Mekah ada di tangan saya udah menang. Kunci saya yang pegang. Kamu gak layak karena kamu bukan Muslim. Bisa aja. Tapi ini gak dilakukan Nabi. Padahal sebelum peristiwa Fathu Mekah, sebelum Mekah itu dimenangkan di tangan Nabi, dulu waktu Nabi tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah, Nabi pengen banget masuk Ka'bah. Mau minjem sama Utsman bin Thalhah kuncinya. Apa kata Utsman bin Thalhah? Jangan. Iya. Gak usah, dipersulit. Bagaimana caranya Nabi itu gak jadi masuk ke dalam Ka'bah? Maka Nabi berkata, wahai Utsman bin Thalhah, akan tiba satu masanya nanti, kunci yang kamu pegang itu akan berada di tanganku, dan aku bisa mengembalikannya kepada siapapun yang aku mau. Dan itu kejadian kan? Ketika Fathu Mekah, Nabi sudah menang, Nabi kembaliin itu ke Utsman bin Thalhah. Wah, itu luar biasa Nabi SAW. Tapi akhirnya Utsman bin Thalhah masuk Islam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat ini juga, ayat yang pertama ini dikomentari oleh Mufassir Mustafa Al-Maraghi. Kata Mustafa Al-Maraghi itu, amanah itu minimal paling tidak ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah. Bentuk amanah kepada Allah itu apa? Salat, zakat, catat tuh, puasa, ya kewajiban-kewajiban agama itu amanah. Kapan mulai amanah itu berlaku? Sejak kita baligh. Ini ibu-ibu yang punya anak nanti kan baligh nih. Pertama dia usia prabaligh. Itu biasanya usia anak-anak. Ada usia mumayyiz, ada usia pramumayyiz. Pramumayyiz itu usia di bawah 6 tahun. Nanti kalau dia 6-7 tahun, usia di bawah 7 tahun itu usia pramumayyiz. Iya, anak-anak lah pokoknya, belum bisa tahu baik yang buruk, belum tahu mana yang mencelakakan dirinya. Tapi kalau sudah 7 tahun biasanya akalnya sudah berkembang. Karena itu dalam Islam kalau sudah 7 tahun perintah sholat. Karena sudah mulai bisa menerima perintah anak-anak 7 tahun. Meskipun perintahnya dengan bahasa yang anak-anak juga ya, dan lain-lain. Lalu kemudian nanti setelah itu dia baligh. Patokan usia baligh macam-macam, tergantung orang. Ada yang 9 tahun udah baligh, ada yang 10 tahun sudah mimpi basah, ada yang 9 sudah haid, macam-macam. Tapi usia patokannya 15 tahun. Artinya kata para ulama bilang, andai pun ada orang yang dia usianya udah 40 tahun tapi belum haid-haid, dia tetap sudah dihitung haid karena sudah melewati usia 15 tahun. Atau kalau ada orang belum ihtilam mimpi basah, tapi kalau sudah lewat 15 tahun dia sudah baligh. Ada bapak-bapak di sini belum baligh? Gak mungkin, sudah lewat 15 tahun. Nah, yang sudah lewat 15 tahun, apalagi ibunya atau ayahnya tahu anaknya baligh, mimpi basah atau haid, kan biasanya anak lapor tuh, ya, ke ayahnya yang laki-laki, ke ibunya yang perempuan. Itu catat tanggalnya, harinya, jamnya, catat. Misal dia haid pertamanya misalnya hari ini, ya jam 1, catat jamnya, harinya, karena setelah itu dia sebenarnya wajib melaksanakan sholat. Disitulah tugas orang tua mengingatkan. Nah, kebanyakan orang tua lalai dari ini, tidak mengingatkan ketika anaknya baligh.
Yang diingatkan biasanya mandi junubnya, mandi janabahnya, ya mandi besarnya. Tapi nggak diingatkan, nggak dicatat tuh waktu sholat pertama itu sholat apa yang menjadi kewajibannya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya namanya masih anak-anak, ya mungkin dia ini buntutnya panjang nih. Kalau nggak dicatat buntutnya panjang, mungkin kayak kita hari ini yang orang tua kita dulu nggak nyatet, ya buntutnya apa? Kita kan namanya anak-anak, belum ngaji, belum paham benar sholat, mungkin kita nggak lakukan. Kelak nanti kita akan qadha sholat kita. Dan kalau itu nggak dicatat, kita nggak tahu berapa utang persis sholat kita, iya nggak? Udah sekian tahun yang lalu. Maka buat ayahnya, ibunya atau kakeknya, itu harus catat waktu pertama anaknya haid, jam pertama dan waktu sholat apa yang dia temui pertama. Lebih bagus lagi, walinya, wali si anak itu, mau ayahnya, ibunya atau kakeknya atau siapa saja, punya buku diary sholat, ya, yang kira-kira itu menjadi ya pengingat anak itu sholat. Atau kalaupun dia nggak sholat, di checklist sama walinya. Kelak nanti dia harus ganti ini. Itu rapi. Syukur-syukur anak itu masuk pesantren. Masuk pesantren kan diwajibkan sholat, walaupun dipaksa sama pengurus keamanan pesantrennya. Itu pun ada pengurus pesantrennya, kadang-kadang yang masuk pesantren itu, anak-anak itu bolos sholatnya. Biasanya sholat subuh sama isya tuh. Ya, kalau udah sholat isya, sholat subuh malas, kadang ngumpet di lemari. Tapi paling enggak, anak yang pesantren itu sholatnya lebih terjaga daripada yang enggak, walaupun belum tentu. Ya ada orang yang enggak pesantren, tapi karena orang tuanya intens mengingatkan, tetap terjaga. Nah itu amanah juga, jadi catat. Banyak orang tua yang kadang-kadang ya udah balik aja, haid aja, ya udah los aja gitu, nggak sholat, nggak ini, wah habis sudah itu. Itu bakal dikodo itu. Ya, dan wajib hukumnya kodok sholat itu ibu. Iya. Ini kadang-kadang ada pendapat kodok sholat nggak wajib katanya, cukup istighfar aja, tobat minta ampun. Ya ada pendapat yang seperti itu, pendapat Ibnu Hazm. Tapi pendapat Ibnu Hazm ini dikoreksi atau dibantah sama Imam Nawawi, pengarang kitab ini dalam Syarhul Muhadzab, bahwa pendapatnya Ibnu Hazm itu mukhalif lil ijma' batilun min jihatid dalil, bertentangan dari konsensus ulama dan cacat dari sisi dalil. Ya, alasannya Ibnu Hazm, kalau orang meninggalkan sholat karena sengaja, itu nggak perlu kodo. Dia sudah dihitung dosa, bahkan dia dianggap kafir, maka dia wajib benar-benar minta ampun sama Allah. Tapi pendapatnya mayoritas ulama, mau sengaja mau nggak sengaja dia wajib qadha. Orang yang tertidur lupa aja wajib qadha, apalagi karena sengaja. Itu kan kias aulawinya, harusnya lebih wajib qadha. Ya kan? Nah, tapi kalau Ibnu Hazm bilang enggak, wajib cukup istighfar saja. Tapi ini ditentang sama banyak para ulama fikih bahwa pendapat ini enggak masuk akal. Orang yang tertidur aja wajib qadha, apalagi sengaja meninggalkan salat. Nah, termasuklah kita-kita ini, saya sendiri mungkin masa-masa kecil saya pasti pernah meninggalkan salat. Ibu-ibu, bapak pernah ninggalin salat? Pernah enggak? Masa nggak pernah? Mesti itu. Ya masa-masa kita kecil belum tahu wajibnya sholat, pasti kita. Nah itu wajib dikodok. Coba gimana ngitungnya itu? Kan repot. Oke, kita lanjut. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami telah mengemukakan amanat, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka tapi kemudian amanat itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
Pernah dengar ayat ini Bapak Ibu? Allah ngasih amanat sama gunung, sama langit, sama makhluknya yang gede-gede itu, tapi nggak ada yang mau terima. Manusia ini, kita ini terima amanat itu. Kata Allah, manusia itu benar-benar zalim dan bodoh. Pernah dengar ayat ini? Populer ya. Sekarang saya ajak diskusi, supaya nggak cuma dengar ayat ini, kita diskusi. Ada yang muncul dari ayat ini. Pertama, apa yang dimaksud amanat? Apa yang dimaksud amanat oleh ayat itu? Sampai-sampai gunung, langit, bumi nolak. Amanat apa yang dimaksud oleh ayat itu? Ibu, Al-Quran. Bapak-bapak, ada jawaban barangkali? Apa amanah yang dimaksud ayat itu? Kok bumi nggak mau, langit nggak mau, gunung nggak mau? Ini banyak penjelasan para ulama tafsir. Salah satu yang saya baca Asy-Sya'rawi dalam Min Khawatiril Quran itu dikatakan, yang dimaksud amanat dalam ayat itu adalah dikasih hak memilih mau iman apa kafir, mau taat apa maksiat, mau patuh atau berbangkang. Hak memilih. Dulu langit, bumi, planet-planet itu, ya, Allah, kamu ini mau dikasih hak memilih enggak? Memilih untuk taat, patuh atau membangkang, iman atau kafir atau bagaimana? Mereka bukannya nggak sanggup, bukannya nggak mau, tapi langit dan bumi, gunung itu, ya, memikirkan ke depannya. Ini kalau saya dikasih hak memilih, kira-kira bisa nggak ini? Akhirnya nggak ada yang mau. Makanya dalam sistem rotasi bumi, matahari dan lain-lain itu semuanya tunduk pada sunatullah, kan? Kan kita nggak pernah dengar matahari, planet-planet itu beredar. Saya cuti dulu dah nih weekend katanya. Kan nggak pernah kita dengar. Ini lagi corona, jangan dulu dah katanya. Ya, PSBB dulu kata planet. Jangan ngitarin matahari dulu. Kan nggak pernah kita dengar. Dia selalu tunduk dengan hukum Allah. Beda dengan manusia. Manusia memilih waktu itu ingin mendapatkan hak itu, hak untuk bisa memilih. Saya bisa mukmin, saya bisa kafir, saya bisa bangkang, saya bisa patuh. Itu kita yang mau. Mungkin ibu-ibu nanya, kapan saya milihnya Ustaz? Perasaan nggak pernah. Ya, dulu tentu ayah kita, Nabi Adam alaihi salam. Ya, tidak hanya itu, memang kita dilengkapi oleh Allah dengan potensi untuk bisa memilih, yaitu dengan akal. Jadi semua nolak, tapi manusia kami siap. Karena itulah kita ini layak dijadikan khalifah. Plus minusnya ada. Plusnya adalah kita jadi pemimpin. Kita yang mengelola dunia ini, kita yang mengelola alam ini, semuanya ditundukkan sama kita. Ya, kalau kita mau naik onta tunduk sama kita. Kita mau naik kuda tunduk sama kita. Kita mau naik mesin dalam bentuk mobil hari ini, mesin ditundukkan Allah untuk kita. Jadi kendaraan dan lain-lain. Kita mau menggunakan digitalisasi ini, ditundukkan handphone buat kita. Bisa live streaming, bisa. Bayangkan kalau handphone dikasih hak pilih sama Allah. Hari ini ada live streaming nih, pengajian Nurul Huda. Kata handphone, malas katanya. Capek saya, katanya ini hari Minggu saya pengen istirahat. Enggak, tapi ditundukkan. Beda dengan manusia, kita dikasih hak pilih. Tetapi di saat yang sama Allah mengecam manusia karena zaluman jahula. Manusia itu zalim dan manusia itu bodoh. Kenapa? Karena dia mengingkari amanah itu. Dia minta hak milih, ya toh? Lalu kemudian setelah dikasih hak untuk memilih, tapi dia tidak menggunakan amanah itu, maka dia zalim dan dia bodoh. Mungkin Bapak Ibu nanya, kenapa kita harus memilih itu ya Ustadz? Ya kalau kita tidak pilih tidak ada surga dan neraka. Kenapa ada surga dan neraka? Surga dan neraka itu ada karena konsekuensi, karena Allah memberikan potensi kita untuk memilih. Yang memilih yang baik, konsekuensinya ke surga.
yang beramal yang buruk konsekuensinya neraka. Selalu ada dua jalan. Nah, kita mau surganya, tetapi kemudian mengkhianati amanah itu. Karena itu agama itu disebut din. Din itu seakar dengan dain. Dain itu artinya hutang. Samalah seperti kita meminjamkan uang dengan orang, maka orang yang tidak amanat mengembalikan utang itu, kira-kira kita mau kasih lagi nggak pinjaman? Nggak mau. Maka beragama ini sama dengan utang. Kita harus membayar ini amanah ini. Caranya bagaimana? Disuruh puasa ya puasa, disuruh sholat ya sholat, disuruh zakat ya zakat, ya, disuruh sedekah ya, disuruh amanah ya amanah. Itulah caranya. Dain, din, dain, seakar kata. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut ke hadis. Udah jam 11 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalath. Ya. Tanda atau ciri orang-orang ayatul munafiqi thalathun, ada tiga. Kadzab wa idza akhlaf wa idza fakun alaih wa fi riwayatin wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Kata Nabi SAW, tanda orang yang munafik ada tiga. Yang pertama, jika dia berkata dia dusta. Yang kedua, jika dia janji dia ingkar. Yang ketiga, jika dia dipercaya, dikasih kepercayaan, dia berkhianat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, walaupun dia puasa, dia sholat, bahkan meski dia mengaku sebagai muslim sekalipun, tapi kalau ada tiga-tiga ini, tanda-tanda ini, atau salah satunya, maka dia adalah orang yang munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita nggak seperti ini ya. Yang idza haddath kadzab, kalau ngomong dusta. Bahkan yang paling ditakuti Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takutkan sepeninggalku nanti adalah orang munafik yang dia itu alimul lisan, pinter ngomong. Wah, ngeri nih. Ini yang lagi ngomong paling ngeri nih. Alimul lisan katanya. Nah, ini yang paling ditakuti sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada nasihat dari Imam Al-Ghazali seperti ini. Tadi kan yang pertama ciri-cirinya kalau dia ngomong dia dusta. Kata Imam Al-Ghazali, janganlah kamu membiasakan diri kamu itu berdusta ketika bersenda gurau. Ketika sedang bercanda, janganlah kamu membiasakan berbohong ketika bercanda. Karena orang yang berbohong ketika bercanda, dia akan mudah berbohong ketika serius. Makanya Nabi walaupun itu gak pernah bohong. Ada banyak riwayat Nabi bercanda, tapi isi candaannya ya memang fakta, benar adanya. Itu kalau orang Betawi sering ngomong, oh ini kalau belum meninggal jangan dikuburin katanya. Itu kan lucu tuh. Tapi ya benar, masa dikuburin belum meninggal? Candaan-candaan yang begitu diperbolehkan. Tapi kalau candaan-candaan yang ya ini kadang-kadang public ya speaking ya, speaker dia supaya dapat tepukan tangan orang, dapat pujian orang, apalagi sekarang stand up comedy ya. Bukan nggak boleh bercanda stand up comedy, boleh. Bahkan saya sering nonton itu. Tapi kalau candaan-candaannya itu kemudian nggak berangkat dari fakta, nah itu bahaya. Itu bisa membuat keras hati. Ya, termasuklah kadang-kadang ustadz-ustadz ya kan, untuk mencairkan suasana biar jamaahnya tertawa. Ini ada cerita di kampung saya katanya. Nanti ceramah di tempat lain. Ini ada cerita di kampung saya. Banyak banget kampungnya. Ya, ini bukan orang sini, orang sono katanya. Orang mana itu? Itu bener nggak itu? Nah, itu hal-hal yang sepele, tapi itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang terbiasa bergurau tetapi diselipkan kebohongan kontennya itu, maka nanti dia akan mudah ya berbohong ketika serius. Bahkan kalau dia pun kemudian tidak berbohong,
orang sudah anggap dia berbohong karena memang kebiasaannya bohong, meski tengah serius. Itu disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Nanti ada di adab menjaga lisan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Makanya kata Umar bin Khattab, janganlah kamu gampang tertarik dengan janji manis orang, tapi lihatlah bagaimana kemudian dia amanah atau tidak. Ini bagus sekali buat kita yang akhir-akhir ini mau coblos. Nasihatnya Umar, jangan terpesona dengan orang yang pinter mengumbar janji, tapi lihat dia itu amanah apa enggak, amanah atau tidak. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab nih, Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin, apa kata dia? Saya ini khalifah. Tapi itu kan Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin banyak melakukan ekspansi. Umat Islam semakin meluas. Kata Umar bin Khattab, saya ini khalifah meski posisi saya ada di Baghdad misalnya atau ada di Madinah. Tapi misalnya kalau ada binatang yang jatuh, gara-gara jatuhnya bukan kesalahan binatang, tapi karena jalan yang tidak bagus, ada jalan yang berlubang, diinjak sama binatang itu lalu tersungkur jatuh, dan posisi binatang itu ada di Irak misalnya, jauh dari tempat istana saya, istana negara saya, kira-kira begitu hari ini. Maka kelak nanti Allah akan tanya saya, lam tuslih lahat tariq ya Umar, kenapa kamu nggak bangunin jalan ini dengan benar? Kenapa kamu nggak aspal jalan ini dengan benar? Gara-gara kamu kuda itu, unta itu jatuh. Kenapa kamu nggak bagusin jalan ini? Itu Umar itu. Iya, sulit ya jadi pemimpin ya, sulit Pak. Ya, mudah-mudahan riwayat-riwayat ini didengar oleh saudara-saudara kita yang mau mencalonkan. Bukan nggak boleh jadi pemimpin. Karena itu di saat yang sama kita nggak boleh menghardik-hardik pemimpin. Karena amanah itu sudah berat. Kalau kita yang jadi pemimpin belum tentu juga kita amanah. Kita bisa kowar-kowar begini karena kita bukan pemimpin. Kalau kita yang jadi pemimpin belum tentu juga. Maka nasihati mereka dengan qaulal layyinah, dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, sambil mengingatkan. Karena dakwah yang paling sulit itu dakwah kepada pemimpin. Namanya pemimpin ya biasa disanjung, biasa dicium tangannya, biasa dipuji, biasa dikasih karangan bunga, disentil dikit nggak mau datang, nggak negur, disentil dikit diteror orang, macam-macam. Maka sampaikan dengan lemah lembut. Dan Umar katakan, saya ini pemimpin meski yang saya pemimpin adalah manusia, tapi kalau ada binatang yang jatuh tersungkur gara-gara jalan yang ada di daerah yang masih kekuasaan saya itu rusak, saya akan ditanya sama Allah. Saya akan ditanya sama Allah. Lima lam tuslih lahat tariq ya Umar. Kenapa kamu nggak benerin ini jalan sehingga onta itu terjatuh, kuda itu tersungkur? Wah, sulit. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Saya pengen kasih kisah. Nanti coba cek di Facebook. Kemarin saya baru dapat. Ini salah satu kearifan lokal budayanya masyarakat Turki. Jadi di sana kalau berdagang sembako atau dagang makanan, biasanya di sana dagang roti, Pak. Itu dagang roti di warungnya itu. Ibu beli, saya pedagangnya. Ibu beli ke saya. Satu roti misalnya 5.000. Ibu beli 2 roti 10.000 toh. Tapi ketika ibu nyampe ke warung saya, apa yang ibu bilang? Saya beli 2 roti, tapi uangnya 50.000. Bisa beli berapa roti itu? Hah? 10. Kata yang beli, kata yang jual, ini uangnya lebih. Kata yang beli, sisanya yang 10 roti itu simpan taruh di keranjang. Nanti kalau ada fakir miskin, tukang minta-minta lewat, ambil saja. Itu haknya.
Kata penjualnya, semoga amalmu diterima. Itu ada di Facebook itu. Viral itu. Itu kearifan lokal budaya masyarakat Turki dalam muamalah jual beli. Dan kayaknya bagus kalau kita mau praktek. Dan nanti si penjualnya itu memang menyediakan khusus keranjang. Keranjang yang isinya roti-roti. Yang itu enggak untuk dibeli tapi untuk diambil cuma-cuma. Dan itu sudah dibayar sama si pembeli-pembeli. Nah nanti yang tukang minta-minta datang ngambil rotinya. Dia cuma ambil satu. Yang lain datang ambil satu. Kata penjualnya, emang cukup? Kok cuma satu? Apa kata si pengemisnya? Saya hanya untuk menahan lapar sementara waktu saja. Sampai lapar berikutnya. Biarlah roti-roti yang lain itu untuk pengemis berikutnya. Kira-kira mau baik kalau di sini. Salah jadinya. Ya. Wah ini bu, lebih uang ibu. Itu dia nanya gitu aja udah bagus itu. Kadang-kadang udah pak untuk ini aja fakir miskin, taruh keranjangnya di situ. Oh gitu, ya. Disuruh. Itu problemnya. Nanti datang pengemisnya juga problem. Wah ambil sebanyak-banyaknya. Nggak nyisain buat teman-temannya yang lain yang membutuhkan. Nah, ini kearifan lokal budaya Turki. Ya tentu dalam hal ini kita puji masyarakat Turki. Bukan berarti kita umat muslim Indonesia itu dari Allah, dari langit. Allah misalnya Nabi dikasih kabar sama malaikat Jibril. Ini orang munafik, ini munafik, ini munafik. Nabi cuman nyampainnya sama Huzaifah ibnil Yaman. Enggak semua sahabat Nabi dikasih tahu. Ini sahabat khusus. Cuman Huzaifah yang tahu bahwa ini munafik. Umar bin Khattab dulu maksa. Huzaifah, kamu ini kan dekat sama Nabi. Nabi itu selalu menceritakan orang munafik, orang ini munafik, ini munafik. Tolonglah kasih tahu siapa aja orang-orangnya biar saya juga waspada. Jangan-jangan ini benalu, musuh dalam selimut. Kata Huzaifah, enggak, saya enggak akan kasih tahu. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu buat nyari tahu mana yang munafik, mana yang enggak. Biasanya di zaman Nabi, kalau orang munafik itu enggak disolatin ketika mati. Ya toh? Kalau dia meninggal enggak disolatin, Bu. Kalau orang munafik. Umar itu ngelihat dulu. Huzaifah bin Yaman datang ke masjid enggak nyolatin kalau ada orang meninggal. Datang, oh dia ikut sholat. Kalau Huzaifah enggak ikut sholat, Umar enggak ikut sholat. Berarti itu orang munafik. Sampai segitunya. Ini Huzaifah ibnil Yaman. Luar biasa. Jangan kita nggak selevel Huzaifah dan nggak selevel Umar. Nanti ada orang yang cuman gara-gara beda partai dan politik kita bilang ini munafik Ustadz. Beda partainya kita dulu. Dia milih ini, kita milih itu. Ini munafik. Kalau meninggal jangan disolatin. Itu keliru. Emang Anda Huzaifah? Anda Umar bin Khattab? Kalau Huzaifah begitu, dia dapat info A1-nya dari Nabi. Nabi dari Jibril. Kita dari siapa tahu itu munafik atau enggak? Betapapun orang itu menunjukkan sikap munafik, wajib bagi kita sholatin dia. Karena kita enggak selevel sama Nabi. Ada satu cerita. Buya Hamka. Tahu Buya Hamka? Dulu di penjara, bapak-bapak yang sepuh mungkin tahu. Pada era zaman Soekarno, ya Pak ya. Karena Buya Hamka itu kritis di penjara. Tapi hebatnya, meski yang mempenjarai Buya Hamka ini adalah Soekarno, tapi Bung Karno sendiri kemudian ketika di akhir-akhir hayatnya minta bahwa kalau saya meninggal, Buya Hamka yang sholatin saya. Ketika Buya Hamka kemudian ingin menyolati Bung Karno, ada orang-orang yang merasa dirinya suci, yang mungkin kesel sama Bung Karno bilang, jangan disolati Pak Hamka, itu Bung Karno munafik, dulu Anda pernah dipenjara, begini. Apa jawaban Buya Hamka? Dulu Nabi tidak menyolati orang karena Nabi dapat wahyu. Nabi tahu orang itu munafik atau tidak. Saya siapa? Dapat wahyu dari siapa?
kok saya nuduh orang munafik atau enggak? Buya Hamka tetap menyolati Bung Karno. Itulah akhlak Islam. Itulah akhlak ulama. Itulah Buya Hamka. Pertanyaannya apakah Bung Karno munafik? Tentu saya nggak berani jawab. Dan tentu husnuzon saya adalah enggak gitu loh. Karena itu kita kan kemudian setiap orang meninggal, apakah orang ini baik atau tidak? Baik, kan gitu jawabannya. Itulah husnuzon kita. Bahwa kita bukan nabi. Kita bukan Huzaifah ibn Yaman. Jangan gara-gara beda politik, beda sikap, mengecap orang munafik, lalu kemudian nggak mau nyolatin. Wah, itu bukan akhlak Islam. Paham ya, Bu ya? Baik, saya lanjutkan. Rasulullah, saya bacakan saja artinya. Rasulullah menceritakan kepada kami dua peristiwa. Yang pertama sudah saya ketahui, kata Huzaifah, dan yang kedua saya sedang menunggu ceritanya. Yang pertama yaitu beliau menceritakan kepada kami bahwa amanat itu datang ke lubuk hati orang-orang, kemudian turunlah Al-Quran, maka mereka mau mempelajari Al-Quran dan juga mereka mempelajari As-Sunnah. Kemudian yang kedua, bahwasanya beliau menceritakan tentang dicabutnya amanat, di mana beliau bersabda, seorang sedang tidur, kemudian tercabutlah amanat itu dari hatinya, maka hanya tinggal bersisa sedikit saja, kemudian dia tidur lagi, maka tercabut pula sisa amanat itu, dan yang ada hanya bekasnya seperti bekas kepalan, yaitu seperti bara api. Rasul kemudian sambil memberi metafor, memberi tamsil seperti bara api gitu. Bara api yang sisa bara api yang kalau kita petes kosong, nggak ada isinya. Lalu kemudian maka orang-orang yang berjual beli itu hampir tidak ada satupun yang menunaikan amanat, sehingga dikatakan bahwa si fulan adalah seorang yang dapat dipercaya, sehingga si fulan itu dipuji. Alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, alangkah pandainya. Padahal di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa iman walau sebesar biji sawi. Sungguh telah datang kepadaku suatu masa di mana saya tidak akan memperdulikan siapakah yang masih dapat saya percaya. Seandainya ia seorang muslim, maka ia pasti akan menunaikan amanatnya kepadaku karena agamanya, dan andainya ia orang Nasrani atau Yahudi, maka ia akan menunaikan amanatnya kepadaku karena usaha perdagangannya itu. Jadi sekarang saya tidak mempercayai dengan sepenuh hati kepada kamu sekalian kecuali si fulan dan si fulan. Singkatnya begini saja. Rasul menceritakan dua hal penting, yang satu sudah diketahui, yang satu tidak. Di antara yang diketahui itu adalah di zaman itu saja banyak orang yang sudah tidak amanah. Dan amanah itu seringkali berubah-ubah. Digambarkan oleh Nabi dengan cara yang metafor begini. Ada orang yang tadinya amanah, ketika tidur berkurang amanahnya. Selesai bangun tidur berkurang amanahnya. Tidur lagi berkurang amanahnya. Tidur lagi lama-lama habis amanahnya. Kira-kira Nabi pengen nyampain begini. Ada orang baru ngomong A, nggak lama, selisih waktunya dia tidur, bangun omongannya udah B. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Itu kemarin saya silaturahim ke seorang kiai di Jakarta. Dia cerita sama saya. Itu orang-orang yang ditugaskan kayak debt collector dan lain-lain itu, menjemput, datang door to door ke rumah orang-orang yang punya hutang segala macam. Itu ketika dia dapat duit, mau jam berapapun dia pulang, jam 3 pagi pun dia wajib ke kantor dulu baru ke rumahnya. Karena kalau ke rumahnya dulu, ditakutkan apa yang terjadi? Karena dia megang uang, berubah pikiran. Itu wajib dia ke kantor. Jam berapapun selesai pekerjaannya. Dan kondisi apapun yang dia jumpai. Mau banjir, mau gempa, dia wajib ke kantor. Karena masalah uang ini ribet. Saya diceritakan sama kiai ini. Kiai ini punya pesantren di Jagakarsa. Mungkin yang lihat story saya seminggu yang lalu tahu siapa kiainya. Beliau cerita ke saya, pesantrennya gede. Jadi salah satu yang dia percaya di yayasannya ini orang pinter, orang finance. Orang finance, orang pinter, anaknya kiai, ya, Gus lah. Tapi kemudian nelap duit juga, nyunatin duit yayasan. Wah, akhirnya dipecat. Akhirnya kata kiai itu, saya berkesimpulan, untuk masalah duit, siapapun tidak boleh dipercaya. Mau apapun latar belakangnya, kecuali dengan sistem yang ada. Kecuali dengan sistem yang ada. Kenapa kita perlu KPK? Kenapa kita perlu badan pengawas?
Karena untuk sistem itu, karena saking mahalnya harga kepercayaan. Andai kan semua orang jujur, kita nggak perlu sewa orang-orang untuk kerja di KPK. Tapi kan nggak bisa, ya kan? Jadi apapun latar belakang orang, kalau itu babnya duit, maka dia nggak bisa dipercaya. Itu kiai itu sampai ngeluarin kaidah begitu itu. Saya bilang iya juga ya, bener. Saya tanya sama istri sendiri, saya bilang, ya itu juga katanya repotnya. Tapi kalau istri sendiri bohong ya dimaafin. Bu, jangan sering-sering lihat dompet suami. Ya, minta transfer aja. Jadi sampai kata Hudzaifah ibn al-Yaman, saya nggak mau percaya. Mau Muslim dia, mau dia Yahudi, mau Nasrani, saya nggak mau percaya. Itu sulitnya masalah amanah itu, apalagi amanah itu berkaitan dengan uang. Iya. Tapi yakinlah buah dari amanah itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang menyampaikan amanah, dia orang yang amanah, maka dia bisa mengundang rizki. Bisa mengundang rizki. Salah satu rizkinya adalah mungkin kesehatan, keafiatan. Orang percaya sama dia, itu adalah rizki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nanti bentar, minggu depan kita masuk ke bab berikutnya, bab 26 bulan depan. Tapi kita bacakan dulu 2 hadis di yang bab 25, baru kita bab 26. Ini hadisnya panjang sekali. Silakan. Ya. Sebentar Bu, sebentar ya. Monggo Pak. Tadi diceritakan bahwa pada saat Rasulullah selesai masuk Ka'bah, ada kemungkinan kata Ustaz tadi turun ayat yang kemudian disampaikan sehingga Rasulullah mengembalikan kunci itu kepada seluruh kunci. Yang saya tanyakan bukan substansinya, akan tetapi yang asbabun nuzulnya. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu sudah lengkap dan sudah siap di Lauhul Mahfuz. Turunnya adalah satu persatu, ayat per ayat. Ya. Kemudian pertanyaan saya, dengan demikian apakah satu, sebetulnya apapun kejadian nanti itu sudah ada semua, sehingga semuanya tinggal diskenariokan. Si Rasulullah sedang hari A menghadapi B, kemudian diturunkan ayat. Atau sebaliknya. Sebaliknya? Atau sebaliknya. Bab 1 tadi semua itu sudah diskenario. Jadi apapun ya secara Allah. Kejadian si Rasulullah masuk itu sudah diskenario sebelumnya. Artinya hamba Allah di dunia ini semua sudah diskenario. Atau sebaliknya, kita menghadapi X, kemudian ayatnya turun setelah kejadian itu yang terjadi di sini. Ya, bagus ini pertanyaannya. Saya kira orang yang hadir di sini pun juga tergelitik. Iya. Oke, ini bagus pertanyaannya. Tadi saya menyampaikan sabab nuzul ayat yang pertama, bahwa Nabi masuk ke dalam Ka'bah, lalu kemudian selesai dari Ka'bah keluar membacakan ayat tersebut. Yang ditanyakan adalah terkait sabab nuzul ayat, apakah ayat itu sudah ada komplit di Lauhul Mahfuz? Ya, pasti itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi turunnya ke langit dunia ini bertahap, tadarrujan, bertahap, tidak sekaligus. Tetapi yang muncul di pertanyaan adalah, kalau ayat-ayat itu sudah ada lalu kemudian turun dengan sebab-sebab tertentu, lalu dengan orang-orang yang sudah dipilih lewat skenario,
Berarti itu tidak adil dong, gitu kan. Iya. Ayatnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi orangnya tentu tidak di skenario. Kan manusia dikasih potensi. Kejadiannya ya, tapi orangnya tidak. Karena setiap manusia dikasih potensi untuk tadi memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kemudian kita mengatakan orangnya juga by skenario, maka nggak ada hak memilih. Maka batal ayat kedua tadi. Allah memberikan amanat kepada gunung, langit, dan bumi. Mereka tidak mau terima, tapi manusia memilih. Bahwa kita dikasih potensi untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah itu kepada kita potensi untuk bisa berbuat fujur atau bisa berbuat takwa, bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Jadi kita bisa memilih. Jadi sederhana aja sebenarnya, bahwa kejadian itu ada. Tapi saya perlu kasih tahu, tidak semua ayat Al-Quran itu turun ada sabab nuzulnya. Enggak semua ayat Quran itu turun ada peristiwa yang melatar belakangi. Ada banyak ayat yang turun suka-suka hati Allah aja, ya sudah turun tanpa peristiwa. Dan meskipun dengan peristiwa, makna ayat itu tidak hanya tersangkut khusus pada peristiwa itu. Misalnya ada ayat yang ayat ini turun karena perilaku sahabat. Nah, kita sebagai orang yang tidak langsung punya hubungan dengan ayat itu, karena bukan turun karena perilaku kita, karena perilaku sahabat itu, kita bisa bisa kena aturan ayat itu. Meski begini, bahasanya begini, saya sederhanakan ya. Ada ayat turun. Ayat ini turun di latar belakangi atas perilaku sahabat misalnya. Kita hidup jauh setelah sahabat itu meninggal, tapi pesan moral ayat itu tetap bisa kita lakukan. Ya. Itu kan ada kaidahnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran atau pesan moral ayat itu tidak dilihat dari kronologi ayat saja, tapi dari sisi umum pesan ayat itu. Jadi saya ingin katakan tidak semua ayat yang turun itu lahir dari latar belakang. Ada ayat yang turun ya sudah turun-turun saja. Tapi ada yang karena latar belakangnya. Nah, bagaimana kalau kemudian ayat yang turun isinya mengecam, lalu kemudian ada latar belakangnya dan ada subjeknya, ada orangnya? Itu kan kasihan orangnya. Tentu kita bisa bilang kejadiannya didesain tapi orangnya tidak. Saya sering kasih contoh polisi yang menyetop orang di jalan karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Aturan lalu lintasnya sudah diatur belum? Sudah. Tapi orang yang disetop sudah diatur belum hari itu, pagi itu? Tentu tidak kan. Dia sudah atur yang melanggar marka jalan, lampunya nggak hidup, sennya mati, tidak ada spion, banyak itu. Itu udah diatur itu kejadian-kejadiannya. Tapi orangnya udah diatur pagi itu nggak sama polisinya. Itu nanti orangnya ini kan tidak. Begitulah Allah mengatur takdir itu. Jadi sistemnya yang diatur Allah. Kita bisa memilih. Mau pilih yang baik atau memilih yang buruk. Itu perdebatan para ulama ketika membahas takdir ya. Ketika membahas takdir, di mana posisi manusia ada hak memilih atau tidak. Bagi Imam Asy'ari ahli sunnah wal jamaah, kita ini ada potensi al-kasab, usaha. Kita bisa memilih. Beda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah ini adalah ijbar. Kita ini dipaksa sama Allah. Jadi yang desain semua Allah. Ya sudah, kita ini bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang, atau bagaikan robot yang disetir oleh remote. Nah, itu Jabariyah. Yang membedakan Jabariyah dengan Asy'ariyah, Asy'ariyah masih bilang, ya Allah punya kuasa, tapi kita juga dikasih potensi untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Allah mengatur sunatullah itu. Itu Pak. Itu jawabannya. Silakan. Ada yang lain? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Boleh di luar tema, asal jangan di luar masjid, nggak dengar saya. Coba, ya, Bu. Ya. Terus? Dia nyebut hijau. Ustadznya nyebut hijau. Iya. Dia menyebutkan pakai hijau boleh. Nah. Itu diceritakan dalam kitab-kitab fikih dan gak ada masalah. Selain warna putih, hitam juga gak ada masalah untuk jadi kafan. Tapi umumnya putih. Sama dengan mukena ibu-ibu. Ibu-ibu Indonesia putih. Tapi kalau lagi umroh coba lihat. Ada yang hitam. Ada. Dan itu gak ada masalah ya. Jadi sah-sah aja. Ya. Meskipun kalau disampaikan di depan orang yang tidak populer mengaji kitab turas fikih, dia akan tanya masa sih kan gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Hal yang lumrah saja. Memang selain putih bisa pakai warna yang lain. Salah satunya adalah hitam itu. Cuman kalau nanti ada yang mau bungkus pakai batik, saya belum dengar itu dalilnya. Cuman yang di fikih disebutin putih, hitam gitu sih. Kadang kan kita ini dalam beragama ini tidak hanya boleh atau tidak, levelnya bukan hanya sekedar boleh atau tidak, tapi wajar atau tidak. Boleh nggak ustadz nongkrong di warung kopi? Boleh. Nongkrong, ngopi, main catur, pakai kaos gitu, boleh? Ya nggak ada masalah. Tapi kalau itu dijadikan rutinitas, wajar atau enggak? Kan itu persoalan. Boleh nggak khutbah nggak pakai kopiah? Bukan nggak boleh. Jadi boleh, tapi ya di masyarakat kita nggak wajar. Emang nggak ada yang mukena atau kafan putih? Kan masih banyak gitu loh. Jadi soal kewajaran. Ada yang lain ibu-ibu? Ya silakan. Tentang menepati janji. Kalau kita tidak menepati janji karena lupa, itu dikategorikan berdasarkan maksudnya termasuk ketiga dari yang kategori itu atau memang ada keringanannya. Ini benar-benar betul, bukan yang dilupakan. Iya. Lupa itu Pak musibah sekaligus nikmat. Dia dikatakan musibah karena kita nggak bisa mengingat yang menjadi kewajiban. Dia disebut nikmat sekaligus karena kalau manusia nggak lupa, mungkin kita cepat mati. Bayangkan, manusia masih lupa aja masih bisa trauma dengan kejadian masa lalu. Ya toh? Ya enggak? Apalagi tidak lupa sama sekali. Jadi lupa itu nikmat sekaligus ujian. Nikmat sekaligus ujian. Itu dulu. Yang kedua, bagaimana kalau kita pernah berjanji tapi kita lupa dan benar-benar lupa? Artinya
sudah bukan kuasa kita lagi. Sudah bukan kuasa kita lagi. Mudah-mudahan Allah maafkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diangkat pena tulis para malaikat itu bagi orang yang salah satunya adalah orang yang lupa, hilang akal, itu termasuk lupa juga. Tetapi yang jadi catatan penting adalah bagaimana supaya tidak lupa di kemudian hari. Itu perlunya kita buku catatan, ya. Buku catatan, kalau kita janji dicatat. Ada buku memori kita, file kita lah. Kita janji tanggal sekian, itu dicatat, alangkah lebih bagusnya. Atau Bapak ingat, Bapak janji sama seseorang, tapi bentuk janjinya yang lupa. Mungkin Bapak bisa langsung tanya ke orang itu, saya pernah janji ya sama sampean. Kira-kira apa? Tolong bisa bantu ingetin saya. Yang jadi problem adalah kita lupa sama orangnya dan lupa sama isi janjinya. Minta ampunlah sama Allah. Ya toh? Tidak ada jalan lain kecuali itu. Karena itu kalau kita sholat itu, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Habis istighfar, waliman lahu haqqun alaina wali jami'il muslimina wal muslimat. Kita meminta ampun kepada Allah, dan istighfar itu kita peruntukkan kepada orang-orang yang masih dalam hak kita. Itu banyak isi-isi doa itu yang bisa menambal-nambal seperti itu. Salah satunya itu. Kan sering itu setelah sholat doa kita minta istighfar sama Allah, liman lahu haqqun alaina, buat mereka yang haknya itu masih tertahan di saya. Ya, saya punya kewajiban ke dia dan itu jadi hak saya, tapi boleh jadi saya lupa, boleh jadi saya nggak sanggup, boleh jadi saya nggak mampu. Itu fungsinya. Ada yang lain? Ya, oh sorry, tadi ibu dulu lah. Ya. Izin Bu, sekali lagi Bu, kurang dengar saya. Kita disuruh, ya, ya. Ya saya kira nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi benar-benar nggak mampu gitu loh, benar-benar nggak mampu. Tetapi ya sewajarnya adalah boleh dia kasih ke keluarganya, tapi ya kasih orang lain juga. Kecuali memang harta itu benar-benar total dari dia, maka dia kasih ke keluarganya 100%, gak ada masalah. Karena memang itu jadi hak terdekat. Tapi kalau ini adalah harta orang, kita diwakalahin untuk disampaikan amanat, boleh sampaikan ke keluarga kita yang miskin. Tapi alangkah lebih baiknya kita sampaikan juga ke keluarga orang yang lain yang juga miskin. Itu saya kira lebih, tidak hanya adil tapi ihsan. Ihsan itu di atas adil. Adil itu adalah berbuat yang seimbang, tapi kalau ihsan berbuat yang lebih baik. Nah, kita kan pengennya tidak hanya adil tapi seimbang. Membalas keburukan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu adil. Tapi membalas kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu ihsan. Tentu levelnya beda. Monggo Ustaz. Yang tadi Pak Asman, bagaimana sikap kita ujuk-ujuk tiba-tiba datang orang, kamu pernah punya janji sama saya. Nah, itu problem itu. Saya nggak tahu janji apa dengan siapa. Ada yang ngerti kita itu punya apa? Kita tidak tahu sikap kita bagaimana. Waduh, repot itu. Kita tidak mampu kan. Ya. Kalau ada orang yang datang ke kita, justru dia mengingatkan bahwa kamu punya janji sama saya. Gimana itu coba? Kalau janjinya hanya sekedar ngasih nasi kotak, oke. Kalau janjinya nikahin saya dulu janjinya, gimana coba? Sementara kita udah punya istri. Wah, repot itu ya. Saya kira gitu perlu ada ya saksi lah barangkali ya.
perlu ada saksi. Syukur-syukur ada rekaman janji kita atau catatan atau tanda tangan di atas materai hitam di atas putih. Itulah penting. Sampai di bab hutang sendiri dalam Al-Quran, saksi itu menjadi prasyarat yang paling pokok, harus ada saksi. Itu nanti jadi repot kan. Kalau dalam hukum positif itu nggak bisa dibenarkan pasti, karena dia harus punya janji. Oke, kalau janji bapak cuman kecil, berapa rupiah nilainya. Tapi kalau janjinya besar, dulu punya janji, dulu katanya bakal mau kasih tanah buat pondok, misal. Bukan itu nggak kecil itu biayanya. Sementara orangnya sudah meninggal, yang cuman ada ahli warisnya, maka saya kira itu susah sekali. Itu kebijakan masing-masing orang lah. Mungkin kalau janjinya tidak besar-besar amat isi janjinya dan kita mampu, kita bisa tunaikan. Atau kita sekaligus minta maaf kepada orang itu, saya mohon maaf, saya lupa janjinya, dan kalaupun saya ingat setelah diingatkan saya nggak mampu melaksanakannya, saya mohon maaf. Kira-kira syarat apa yang saya harus lakukan supaya untuk menebus ini, atau apalah bahasanya kalau kita nggak mampu. Tapi ala kulli hal, yang lebih penting dari itu, pertanyaan ini sekaligus menjadi pelajaran buat saya dan kita semua. Itulah pentingnya hitam di atas putih itu dalam Islam ya, dan apapun saja, mau dalam dunia, agama, apapun, itulah pentingnya hitam di atas putih. Saya punya kakek, saya minjam kitabnya, kakek saya itu nyatet. Dia punya buku khusus yang minjam, nama saya dicatat, cucunya sendiri, Azhari Nasution. Tanggal peminjaman ini, kapan mau dikembaliin, dicatat itu. Itu kakek sendiri itu. Saya kira itu jadi contoh juga bahwa ya, sikap apik itu penting, bukan karena kita pelit, bukan, untuk mengamani urusan kita di akhirat nanti. Takut ada 1-2 amanah kita yang belum selesai karena kita lupa, tidak ada catatan, jadi problem buat kita nanti di hari akhirat. Karena itu kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu, catatannya rapi, apik, tertib administrasi, itu wajib diacungin jempol, apresiasi. Dia menyelamati akhirat kita. Jadi Ustaz, kalau kita seperti itu, kejadiannya, case-nya, kasusnya seperti itu tergantung kebijaksanaan masing-masing individu ya. Dari kita yang diingatkan mungkin kita bisa minta maaf lah, saya lupa dan saya nggak bisa menunaikan amanah ini. Atau yang dijanjikan juga memaklumkan, ya, sama-sama minta maaf. Yang repot adalah kalau nggak bisa memaafkan. Nah, ini jadi problem ini. Ini pasti jadi problem. Ini jangan sampai kejadian. Ya. Itu pentingnya hitam di atas putih. Lagi-lagi itu. Saya kira itu. Silahkan, ada yang lain? Iya. Ya. 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 Orang minta bantuan. Oh, insya Allah saya bantu. Masjid minta bantuan. Iya, bukan masjid, jadi masjid ada yang minta bantuan. Oke. Jadi dia ibunya itu bilang kalau tidak bisa bantuan ibu tapi dengan salah supaya dapat pahala. Iya, ini repot ya.
Ini masalah etika semua pertanyaan. Iya, bobot insya Allah orang beda-beda ya. Ada itu pedagang-pedagang Arab itu kalau sudah wallah katanya, dia udah sumpah itu. Tapi ternyata wallahnya itu bukan wallah sumpah, tapi wallah tradisi aja. Bagi dia bilang wallah itu ya udah hal yang lumrah gitu loh. Wallah kalau mungkin bahasa kita bener bro gitu loh. Ya ada orang yang bobot insya Allahnya sesuai dengan pemahamannya bahwa ini nggak main-main. Saya melibatkan Allah di janji saya. Tapi ada orang yang tahap insya Allahnya masih ya sekenanya gitu loh. Kalau saya lagi mood, ya saya tunaikan. Kalau enggak, ya alangkah lebih baiknya kalau memang nggak bisa menjanjikan, ya jangan melibatkan Allah. Ya toh, jangan melibatkan Allah. Doakan mudah-mudahan saya punya rizki, gitu aja. Insya Allah itu kita sudah melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, ternyata kita mampu, gimana? Kan jadi dosa, Pak. Jadi lebih bagus cari aman saja. Jangan sebut insya Allah. Bukan berarti kita nggak sering sebut insya Allah itu kita nggak alim. Atau bukan berarti orang yang nyebut insya Allah itu orang yang alim. Itu nggak bisa diukur ya. Datangnya insya Allah. Apalagi nulis insya Allahnya INSHAA pakai tajwid gitu. Allah huruf besar A gitu. Itu nggak jadi patokan ya. Yang jadi patokan adalah bobotnya itu. Ya. Bagaimana kita menalari insya Allah yang kita ucapkan. Sesuai nggak? Kalau nggak jangan coba-coba melibatkan Allah. Ya, saya minta doa aja mudah-mudahan saya punya rizki, saya bisa sumbang semampu saya. Itu lebih ahsan, lebih aman semampu kita. Kalau sudah melibatkan Allah, ditakutkan kita mampu tapi kita nggak tunaikan, dosa jadi. Ya, saya kira itu. Ya, ini pertanyaannya sederhana, tapi susah dijawab. Ini pertanyaan etika semua. Iya, pertanyaan etika semua. Mudah-mudahan kita dikasih kelembutan hati, dikasih kepekaan, kita bisa memahami satu sama lain. Allah memberikan mahabbah di hati kita, bersatu lewat jamaah dan berangkat dari masjid yang tercinta ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa karena waktu zuhur sudah masuk. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man lahul asma'ul husna was sifatul ulya bihaqqi kun fayakun. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini, jika itu adalah kebenaran, maka berilah kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jika ada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang batil yang kami dapati dari majelis ilmu ini, maka berilah kami kemampuan untuk menghindari kebatilan itu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami simak, kami catat, kami dengar terpatri dan bermanfaat. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassatan wa min buldan fi kulli makan ammatan ya hannan ya mannan. Berikan kami sehat ya Allah, afiat ya Allah. Berlindung kami atas namamu yang agung ya Allah dari bala, dari musibah, dari wabah, virus yang kami enggak mampu ya Allah. Virus yang gaib, kami memohon kepada Engkau yang lebih gaib, maha gaib, yang bisa mengalahkan virus itu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan jamaah Nurul Huda ini afiat, sehat. Begitu juga jamaah yang senantiasa mengikuti kajian live streaming ya Allah. Berikan kami kekuatan istiqomah di tengah-tengah pandemi ini. Jadikanlah mahabbah dalam hati kami untuk senantiasa saling mencintai dalam ukhuwah Islamiyah ya Allah. Senantiasa berjamaah di masjid ini ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد الإسلام والمسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.